Untuk masuk di pembahasan ibdal. Jadi selesai kaidah ilal yang 7. Sekarang ibdal. Rincian kaidah ibdal dasar. Kaidah ibdal di sini ada 4 ya. Tapi nanti saya tambahkan 1 lagi. Jadi nanti jumlahnya 5. 5 kaidah ibdal, 7 kaidah ilal, sehingga 12 nanti. Ini cukup untuk pemula. Kalau dia hafal 12 ini, 7 kaidah ilal dan 5 kaidah ibdal, itu sudah sangat cukup untuk menjadi bekal pemula dalam membaca kitab. Perhatikan. Nah, kaidah pertama, hamzah berubah menjadi alif, waw atau ya. Lihat. Ibdal kan apa? Ibdal itu perubahan atau apa? Perubahan huruf menjadi huruf lain. Ya. Perubahan huruf menjadi huruf lain, dan dia berkaitan dengan apa? Bisa huruf mu'tal, bisa huruf sahih. Di sini hamzah ini huruf sahih. Jadi hamzah berubah menjadi alif. Kadang hamzah berubah menjadi waw. Kadang hamzah berubah menjadi apa? Ya. Dengan rincian sebagai berikut. Apabila lihat ada 2 hamzah berada di awal. Yang pertama fathah dan yang kedua sukun. 2 hamzah berada di awal, pertama fathah, kedua sukun. Maka yang kedua berubah menjadi alif. Contoh, a'mana. Lihat, a'mana. Pertama fathah, kedua sukun. Baik, a'mana. Pertama fathah, kedua sukun. Kaidahnya kalau ketemu 2 hamzah di awal, maka apa? Kaidahnya hamzah kedua akan berubah sesuai dengan harokat hamzah pertama. Fathah sesuai dengan apa? Alif. Berpasangan dengan alif. Berarti nanti berubah jadi alif. Makanya apa? Jadilah amana. Aman. Hamzah pertama tetap. Hamzah kedua yang berubah jadi alif. Paham ya? Kalau hamzah pertama ternyata dhamma, seperti misalnya u'mina, u'mina majhulnya, iya. U'mina. Misalnya. Maka apa yang terjadi? Dhamma cocok dengan apa? Waw. Jadilah apa? Umina. Kalau di situ apa contohnya? Sama ya. Kalau hamzah pertama diharokati kasroh, misalnya masdar i'manan. I'manan. Imanan. Lihat, kasroh 2 hamzah ketemu di awal. Kasroh cocok dengan apa? Dengan ya. Jadi hamzah ini berubah jadi ya. Jadilah imanan, iman. Paham ya? Nah, jadi hamzah berubah jadi waw, berubah jadi alif, berubah jadi ya. Jadi ayo lihat di situ, bisa baca sendiri ya. Apabila ada 2 hamzah berada di awal, yang pertama di dhamma dan yang kedua sukun, maka yang kedua berubah menjadi waw. Contoh, u'mina jadi umina. Apabila ada 2 hamzah berada di awal, ya, 2 hamzah di awal kata, yang pertama kasar dan yang kedua sukun, maka yang kedua berubah menjadi ya. Ini sebenarnya mirip dengan kaidah apa? Kaidah munasabah. Mirip dengan kaidah munasabah. Bedanya kalau munasabah dia bukan hamzah, ya kan? Bukan hamzah. Nah, kalau di sini hamzah. Baik, yang kedua, kaidah ibdal yang kedua. Apabila waw dan ya terletak sebelum ta. Nah, ini kaidah yang penting. Apabila waw dan ya terletak sebelum ta pada wazan ifta'ala, maka waw dan ya berubah menjadi apa? Ta. Contoh, iu ta'ada. Ini asalnya kata wa'ada.
Wa'ada, perhatikan, wa'ada kita wazankan ke ifta'ala, jadinya iuta'ada. Iuta'ada. Paham? Iuta'ada. Ada waw sekarang, ada waw terletak sebelum apa? Ta ifta'ala. Maka wawnya berubah jadi apa? Ta. Jadilah apa? Itta'ada. Ada dua tanya. Satu ta dari waw, satu tanya dari wazan. Iya. Ketemu dua ta. Setelah itu ditas jadilah itta'ada. Inilah yang membingungkan orang-orang yang tidak belajar soroh. Kalau dia ketemukan di kitab gundul itta'ada, dia cari di mana kira-kira? Bingung pasti dia. Cari mungkin di ta'ada. Tidak ada ta'ada. Paham ya? Tapi kalau orang yang belajar soroh, dia akan muncul beberapa kemungkinan. Ta ini mungkin asli, mungkin juga ta dari wow, mungkin juga ta ini dari ya kan? Dia cari di situ. Mana yang cocok? Paham ya? Lihat lagi contoh yang kedua. Itasaro. Jadi kata yasaro, ini asal katanya. Kalau kita wazankan ke ifta'ala jadinya apa? Itasaro. Jadi ada ya sebelum ta ifta'ala. Maka ya-nya berubah jadi ta. Jadilah itasaro. Dua tanya. Ta satu dari ya, ta yang satunya lagi dari apa? Wazan. Setelah itu ditasdid ittasara. Ini juga dicari di yasara. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga. Jadi semuanya begitu. Semuanya misalnya waqo antum wazankan ke ifta'ala. Jadinya apa? Waqo. Iutaqo. Ifta'al. Perhatikan kaidah tadi. Waw terletak sebelum ta ifta'ala. Berubah jadi apa dia? Ta. Jadinya apa? Ittaqo. Setelah itu ditasdid. Jadilah apa? Ittaqo. Inilah yang sering kita baca. Ittaqo yattaqi. Ittaqo yattaqi. Wa may yattaqillah dari mana itu? Yattaqi itu wazan ini. Nanti dicari di mana? Di waqo. Iya. Carinya di waqo. Jangan cari di taqo. Tidak dapat. Kalaupun dapat mananya lain. Iya. Jadi makanya takwa itu dari kata apa? Wikoya. Dari kata waqo dia. Takwa itu dari kata wikoya. Takwa apa? Artinya tameng, perisai. Perisai yang menghalangi seseorang dari kemurkaan Allah atau nerakanya Allah. Apa tameng itu? Tameng yang bisa menghalangi dari neraka? Amalan soleh, ketaatan. Paham ya? Makanya orang bertakwa, apa arti takwa? Dia mengerjakan seluruh apa? Berusaha mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Apa itu? Itulah amalan soleh, ketaatan. Itulah yang melindunginya dari neraka. Paham ya? Jadi berangkat dari mananya secara bahasa. Secara bahasa perisai pelindung, melindungi dari neraka. Apa itu? Yaitu amalan soleh. Apa itu amalan soleh? Amalan soleh itu ada dua. Dia melakukan perintah, meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan itu amalan soleh juga, ya kan? Ya, dia niatkan. Apalagi kalau dia niatkan karena Allah larang, akhirnya dia tinggalkan. Beda kalau dia tinggalkan larangan tanpa niat. Misalnya dia tidak merokok gara-gara apa? Tidak cocok. Batu-batu. Bukan karena Allah, ini tidak dapat pahala. Tapi sudah bergeser kita pembahasan. Tapi mana tadi? Ketiga. Kaidah yang ketiga, ta pada wazan ifta'ala berubah menjadi to. Sekarang ini perubahan lebih aneh lagi dari sebelumnya. Jadi ta berubah jadi apa? To. Kapan itu? Apabila sebelumnya ada huruf itbaq.
huruf itbaq yang ada pada pembahasan tajwid ada 4. Di situ to, dha, so dan do. Jadi semua huruf itbaq ini yang 4 ini kalau terletak sebelum ta pada wazan ifta'ala, nanti ta-nya menjadi apa? To. Ta-nya menjadi to. Lihat contohnya. Ibtaroda. Tebal kan? To tebal, ta-nya tipis. Iya. Ibtaroda agak susah, ya kan? Agak susah kalau dibiarkan. Akhirnya terjadi perubahan. Ibtaroda apa kata asalnya? To, ro, da. Ya kan? To, ro, da. Kalau kita wazankan ke ifta'ala jadinya ibtaroda. Tebal langsung tipis. Ini sulit di lisan. Akhirnya takala ditebalkan semua. Jadilah apa? Ittoroda. To yang kedua dari mana? Kalau to yang pertama dari asli, huruf asli. To yang kedua dari apa? Dari ta. Jadilah ittoroda. Kemudian ketemu dua huruf sejenis di tasdid atau di idgham. Jadilah ittoroda. Di tasdid to-nya. Ittoroda. Ittoroda. Paham ya? Ittoroda. Di sini ittoroda kalau antum dapati di kitab gundul apa wazannya, antum tidak bingung lagi. Oh, wazan ifta'ala. Walaupun pakai to, antum tidak bilang wazannya apa? Ifta'ala, tidak ada ifta'ala. Wazannya ifta'ala, tetap ifta'ala. Paham ya? Wazannya tetap ifta'ala. Karena kaidahnya perubahan pada ilal dan ibdal itu tidak merubah wazan. Perubahan pada ilal dan ibdal tidak akan merubah wazan. Sama kola. Apa wazannya kola? Fa'ala atau fa'ala? Fa'ala, tetap fa'ala. Walaupun tengahnya sukun, kola. Tetap dia fa'ala. Jelas ya? Nah, sekarang lihat lagi. Contoh lain. Huruf dha sekarang. Ibtalama. Dari kata apa? Dzalama. Dzalama, gelap. Dzalama. Ibtalama, sulit juga, tebal tipis. Akhirnya dirubah tanya jadi to. Kemudian apa? Ibtalama. Setelah itu dha dan to ketemu. Ini namanya dalam tajwid huruf apa? Tebal. Bukan di pembahasan idgham. Iya, idgham ada 3. Mutamathilain, mutajanisain, mutaqaribain. Ini yang mana ini? Mutajanisain atau mutaqaribain? Kalau mutamathilain kan sama persis. To dengan to, ini mutamathilain. Ini dha dengan to. Mutaqaribain atau mutajanisain? Dia mirip sifatnya dan dekat juga makhrajnya. Sifatnya mirip, makhrajnya juga berdekatan. Apa ini? Apa dia? Mutajanisain atau mutaqaribain? Saya sudah lama belajar tajwid. Lama murajaah. Yang jelas salah satu dari itu. Paham ya? Sekarang dia di idgham namanya apa? Idgham mutajanisain atau mutaqaribain. Akhirnya di idgham jadi apa? Idzalama. Dijadikan semuanya dha atau bisa juga dijadikan semuanya to. Ittolama. Bisa dua pilihan. Kan dha dan to. Mana yang mengalah? Bisa salah satunya. Bisa untuk jadikan dha idzalama tasdid dha-nya atau to-nya yang tasdid ittolama. Paham ini? Ini kosakata yang seperti ini kalau tidak belajar ibdal itu sulit dideteksi asalnya. Jelas ya? Jadi antum dapat misalnya idzalama. Ya, bingung wazannya saja sudah membingungkan kalau tidak pernah belajar ibdal. Apalagi mau deteksi huruf aslinya. Paham ya? Idzalama, ittolama. Jelas ini? Enggak usah saya jelaskan di papan. Sudah paham ya? Contoh lain yang pakai sok sekarang. Istafa. Istafa. Tebal. Istafa. Dari kata sofa. Sofa pilihan. Istafa. So
huruf itbaq. Dia terletak sebelum apa? Ta ifta'ala. Akhirnya berubah jadi apa? To juga. Jadilah istofa. Ini sering didengar Mustafa, istofa. Itu kalau apa? Asalnya Mustafa. Mustafa. Tapi berubah jadi to, Mustafa. Istofa, Mustafa kan isim apa? Isim maf'ul dari istofa. Paham ya? Jadi wazannya ifta'ala. Ingat wazannya ifta'ala walaupun tanya sudah berubah jadi to. Contoh yang keempat pakai dot, ittaroba. Di situ ta jadi to juga karena terletak setelah huruf itbaq. Itbaq itu huruf tebal. Iya. Salah satu huruf tebal sifatnya adalah itbaq. Iya, sama apa istilah tadi disinggung. Nah, ittoroba. Jadi to apa ta jadi to. Ta jadi to. Karena ada huruf itbaq sebelum ta ifta'al. Jelas ya? Nah, kemudian yang keempat lagi. Ini sering ada beberapa di Al-Qur'an. Mungkin ada hampir 10 di Al-Qur'an yang misalnya. Lihat ta pada wazan ifta'ala berubah menjadi dal. Jadi tanya sekarang berubah jadi dal. Perhatikan ini wazan ifta'ala semua kita bahas ini. 2, 3, 4 ini. 2, 3, 4 ini berkaitan dengan wazan ifta'ala. Tanya kadang berubah jadi apa? Waw dan ya sebelum ta ifta'ala berubah jadi ta. Kemudian tanya kadang berubah jadi to. Tanya kadang berubah jadi dal. Yang ini sekarang. Ta berubah jadi dal. Kapan itu? Apabila sebelumnya ada huruf dal, zal dan zai. Dal, zal dan zai. 3 ini. Lihat, id taharo. Id taharo. Dal dan ta. Ini apa namanya? Berdekatan namanya makhrajnya, ya kan? Dal dan ta itu berdekatan makhrajnya. Makanya dia apa? Ditasydid, dirubah dulu tanya jadi dal. Jadilah apa? Iddahar dari kata dahar, masa. Iddahar. Setelah itu diidgham, iddahar. Contoh kedua, takara dari kata dzakara, mengingat. Takara. Setelah itu ta berubah jadi dal. Dakaro. Lihat dakaro. Kemudian apa yang terjadi? Za dan dal. Ini mutajanisain atau mutaqaribain. Tasydid idgham. Idgham kemana? Ada 2 pilihan di sini, mirip dengan yang apa? Idtolama tadi. Bisa pilih zal semua jadinya idzakara. Bisa juga dal semua, iddakara. Apa iddakara pakai dal. Sama fahal mim muddakir. Asalnya apa? Mudzakir asalnya. Mudzakir. Di Al-Qur'an fahal mim muddakir di surah apa? Qamar ya. Surah Qamar. Surah Al-Qamar ini diulang terus ini. Fahal mim muddakir. Asalnya mudzakir. Dari apakah ada yang mau mengingat? Kalau antum dengar muddakir, masa mengingat artinya? Padahal ternyata asalnya apa? Dza. Mudzakir kemudian berubah jadi mudzakir kemudian muddakir. Paham ya? Baik. Kemudian pakai zai sekarang. Iztajara. Zajara dari kata zajara. Iztajara berubah tanya jadi dal. Jadilah izdajara. Muzdajar. Ini di surah Qamar juga. Muzdajar. Izdajar. Jadi dalnya dari mana? Dari ta. Ini antum ulang-ulangi kaidah ini karena banyak antum yang akan ketemukan apa? Ta ifta'ala berubah jadi to, berubah jadi dal, waw dan ya sebelum ta ifta'ala berubah jadi ta, itu sering dijumpai. Kemudian kaidah yang kelima
Kaidah yang kelima ini tidak ada di buku. Kaidah yang kelima berkenaan dengan ini juga ada di dalam Al-Quran, bahkan banyak dalam Al-Quran, banyak sekali dalam Al-Quran, mungkin puluhan, 30-an atau sekitar itu. Jadi apa kaidahnya? Berkenaan dengan wazan yang diawali oleh ta tambahan. Berarti apa? Tafa'ala atau tafa'ala, tafa'ala dan tafa'ala. Fil mudhari'nya, perhatikan fil mudhari'nya apa? Ya nah, ya tafa'al. Ya tafa'al. Kemudian ya tafa'al. Kemudian ya tafa'al. Baik, ini kan ianya bisa berubah jadi apa? Ta, iya. Pakai ta mudhari'. Bisa jadi hamzah, bisa jadi nun. Sekarang kita syahid kita di sini pakai ta. Ketika pakai ta, berat atau tidak? Berat. Double ta-nya, tatafa'al. Tatafa'al. Ini berat. Maka kaidahnya ta-nya ini bisa dihilangkan. Ta apa? Ta mudhari'nya bisa dihilangkan menjadi apa? Tafa'alu. Tafa'lalu bisa dihilangkan. Ketika dihilangkan mirip fil madhi atau tidak? Mirip fil madhi. Tapi jangan terkecoh. Kalau fil madhi kan fathah. Dan fil madhi tidak mungkin fil madhi kalau begini. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Antum baca surah Al-Baqarah saja puluhan yang seperti ini. Puluhan seperti ini. Tanya pertama dihapus. Sisa apa? Sisa begini. Kadang ada waw dan nunnya. Kalau tidak ada waw dan nunnya mirip dengan fil madhi. Tapi kalau sudah ada waw dan nun atau alif dan nun, itu tidak mungkin lagi fil madhi. Paham ya? Jadi ta sahihnya di sini pada wazan 3 wazan ini bisa dihilangkan, ta mudhari'nya bisa dihilangkan. Ada lanjutannya. Lanjutan masih di wazan ini. Apa itu? Setelah dihilangkan ta-nya, ternyata bisa lagi ta-nya yang tersisa yang disukun. Jadi tafa'alu. Tafa'alu sekarang apa? Fil madhi atau mudhari'? Mudhari'. Ta-nya yang tersisa ini bisa disukun. Ta yang tersisa ini jadi apa? Bisa disukun. Nah, kemudian apa? Kalau disukun bisa dibaca atau tidak? Tidak, ditambahkan hamzah wasal. Tambahkan hamzah wasal. Baru bisa. Contoh misalnya apa? Kalau faddaratu, apa itu? Idda ada alifnya ya, iddaratu. Nah, tumnya dhamir kita hapus. Iddara. Perhatikan di sini iddara. Ini fiil. Ada kira-kira fiil wazannya begini? Tidak ada. Asalnya ini apa? Tadara. Ini fil madhi sekarang ya. Bisa pada fil madhi. Ini sukun ini bisa pada fil madhi, bisa pada fil mudhari. Tadara. Tadara. Kalau disukun jadinya apa? Tidak bisa dibaca. Pakai alif. Jadinya iddara. Setelah itu ta dan dal ditas
tasdid. Apa tasdidnya di sini? Mutajanisain atau mutaqaribain tadi. Jadilah apa? Yang ini. Iddara. Iddara ini wazan apa? Hah? Tafa'al. Hah? Idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Apalagi? Taib. Kalau mudhari'nya, apa mudhari'nya? Kalau iddara, yaddaru, tadaru, ya kan? Kalau yaddari itu kan tafa'al, yatafa'al. Berarti yaddaru. Paham ya? Kalau mudhari berarti iya. Ini nanti sesuai dengan huruf yang setelahnya. Ini nanti ditasydid sama dengan ini. Kalau ini pakai alif ya, berarti pakai wazan ini dia. Jadi sesuaikan saja. Yang jelas pertama ta yang pakai ta mudhara pada wazan tafa'ala bisa dihilangkan dan bisa juga dihilangkan kemudian disukun setelahnya. Setelah itu ditambahkan hamzah wasl. Nah, sekarang terakhir sebelum kita tutup, izdada. Wazan apa ini? Izdada. Sudah pernah lewat ini bersama kita di buku. Izdada. Ifta'ala. Pakai kaidah tadi. Asalnya apa? Zada. Asalnya istayada. Ada ya berharokat sebelumnya fathah berubah jadi apa? Alif. Sudah pernah lewat. Istada. Setelah jadi istada, apa yang terjadi? Zai. Ada ta wazan iftala sebelumnya zai berubah jadi apa? Ta-nya berubah jadi apa? Dal. Jadilah izdada. Paham ya? Izdada. Nah, jadi antum hafal ini karena ini sering membingungkan kalau baca kita. Nah, ada catatan terakhir itu apabila didapati, lihat catatannya, apabila didapati sebagian kata yang tidak sesuai dengan kaidah ilal dan ibdal yang telah disebutkan, maka berarti itu adalah syadz. Apa syadz? Keluar dari kaidah asal. Jadi kaidahnya enggak paten tentunya, karena namanya kaidah dalam bahasa Arab bahkan dalam semua pembahasan agama itu kaidahnya biasanya aghlabiyah. Pasti ada yang dikecualikan. Jadi kalau ada yang tidak sesuai, itu berarti apa? Keluar dari kaidah asal. Syadz. Tapi sudah dulu subhanallah. Tafadhal.